Kasus korupsi BTS selesai. Jaksa Agung berpolitik. Antoni Budiawan. Jaksa Agung bilang kasus korupsi BTS 4G sudah selesai. Kok enak saja? Apanya yang selesai? Merujuk audit BPKP atas permintaan Kejaksaan Agung, kasus korupsi proyek BTS 4G merugikan negara 8,03 triliun dari rencana pembangunan 4.200 BTS yang terrealisasi hanya 985 BTS seperti diungkap Mahfud MD. Kasus korupsi 8,03 triliun ini belum tersentuh sama sekali. Yang sekarang sedang diusut Kejagung hanya recehan, yaitu uang pengamanan perkara sebesar 243 miliar agar tidak terbongkar. Untuk kasus recehan ini pun masih terbengkalai, banyak kasus tidak diusut, antara lain uang 10 miliar disebut mengalir kepada Eri Pertamina, 15 miliar kepada Edward Hutahayan, 27 miliar kepada Menpora Dito Aryo Tejo, 40 miliar kepada Sadikin, dan 70 miliar kepada Nistra Yohan. Uang pengamanan perkara diperoleh dari berbagai perusahaan yang terlibat korupsi, yaitu PT Sarana Global Indonesia 28 miliar, PT JIG Nusantara Persada 26 miliar, Stephen Setiawan Sutrisna 28 miliar, Jemi Suciawan 94 miliar, PT Aplikanusa Lintas Arta 7 miliar, Muhammad Yusrizki 60 miliar. Dari pihak perusahaan pemberi uang pengamanan perkara, hanya Yusrizki dirut PT Basis Utama Prima milik Happy Hapsoro yang menjadi tersangka dan ditahan. Sedangkan Jemi Sutiawan dari PT Santaini Exindo dan Stephen Setiawan Sutrisna dari PT Waradana Yusa Abadi tidak tersentuh. Pasti ada yang melindungi. Siapa? Jaksa Agung nampaknya sedang tebang pilih siapa yang ditarget sebagai tersangka pada kasus korupsi BTS 4G ini. Jaksa Agung nampaknya menarget perusahaan Happy Hapsoro, suami Puan Maharani dan anak mantu Ketua Umum PDIP Megawati yang konon katanya sedang berseteru dengan Presiden Jokowi, sang petugas partai PDIP. Kesan bahwa Jaksa Agung sedang berpolitik sangat kuat untuk menghabisi Nasdem melalui Johnny Plate dan PDIP, melalui Yusrizki dan perusahaan Happy Hapsoro. Hal ini sangat disayangkan. Jaksa Agung seharusnya bertindak profesional dalam menangani kasus korupsi, tindak semua pihak yang bersalah. Kesan bahwa Jaksa Agung sedang berpolitik semakin terasa setelah Jaksa Agung menerima kunjungan Menteri Kominfo yang baru, Budi Ari, yang sepertinya membawa pesan khusus dari Presiden Jokowi. Jaksa Agung sekonyong-konyong mengatakan kasus korupsi BTS 4G sudah selesai. Siap melaksanakan perintah Jokowi selesaikan proyek BTS Kominfo seperti dimuat Tempo. Sudah selesai? Enak saja. Kasus korupsi BTS jauh dari selesai, bahkan belum dimulai sama sekali. Proyek BTS dikerjakan 3 konsorsium, terbagi dalam 3 paket pekerjaan. Paket 1 dan paket 2 diberikan kepada konsorsium PT Fiberhome, PT Telkominfra, dan PT Multitransdata. Paket 3 diberikan kepada konsorsium PT Lintas Arta, PT Huawei Tech Investment, dan PT Surya Energi Indotama. Sedangkan paket 4 dan paket 5 diberikan kepada konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera IBS dan PT ZTE Indonesia. Ketiga konsorsium sudah menerima pembayaran penuh senilai 10,8 triliun. Meskipun proyek tidak selesai dibangun dari target pembangunan 4.200 BTS, yang selesai hanya 985 BTS, itu pun banyak yang tidak berfungsi. Artinya ketiga konsorsium secara nyata sudah melakukan korupsi dan merugikan keuangan negara 8,03 triliun seperti dinyatakan dalam audit BPKP. Uang dari konsorsium kemudian mengalir ke subkontraktor tanpa ada prestasi pekerjaan. Jelas, semua itu merupakan korupsi bersama-sama, alias korupsi kolektif. Jaksa Agung seharusnya menetapkan semua perusahaan konsorsium dan subkontraktor sebagai pelaku kejahatan korporasi, karena jelas-jelas mengaku proyek sudah selesai, padahal sebenarnya belum. Artinya palsukan dokumen berita acara.
Selain itu, merujuk pernyataan BPK, proyek BTS 4G syarat masalah, yaitu pemborosan anggaran 1,5 triliun, pengadaan proyek tidak sesuai ketentuan dan keanehan dalam pelaksanaan proyek. Atas dasar itu semua, perusahaan beserta konsorsium dan subkontraktor harus di blacklist, tidak boleh terlibat lagi dalam pelaksanaan proyek BTS Kominfo. Mereka semua harus diseret ke pengadilan, mempertanggungjawabkan korupsi kolektif ini. Kalau Jaksa Agung membiarkan perusahaan konsorsium dan subkontraktor tersebut melanjutkan proyek BTS, berarti Jaksa Agung sengaja mengundang amarah rakyat. Bahaya.